Wahai Fulan, Syekh Fulan bin Fulan, ini murid saya sudah hafal 30 juz Al-Quran, sudah hafal Alfiyah. Jadi dulu ketika saya pertama masuk, saya masih ingat hari Rabu. Sebenarnya saya dulu sebelum mau mondok di Jatibarang, saya mau berangkat mondok di Kaliwungu pada hari Selasa. Kemudian sudah peralatan itu sudah disiapkan semua. Pas hari Selasa zuhur saya berubah pikiran. Saya bilang sama abah saya, pokoknya saya tidak jadi berangkat ke Kaliwungu, tapi saya mau berangkat, mau mondok di Jatibarang, di Pondok Pesantren Darussalam yang diasuh oleh Abuya Syekh Sholeh bin Muhammad Basalamah. Setelah dikonfirmasikan ke Pondok Pesantren Darussalam, ternyata di Pondok Pesantren Darussalam pada waktu itu fasilitas untuk santri baru, karena memang bukan jadwal masuk tahun ajaran baru, itu belum ada. Tidak ada kasur, tidak ada lemari, bahkan tidak ada kamar. Setelah saya dengar berita itu, saya sampaikan sama orang tua saya, pokoknya saya hari Rabu harus berangkat ke pondok, apapun resikonya di sana, baik saya dapat kasur, saya dapat lemari atau tidak, bahkan saya tidur di lapangan, tidak ada masalah. Yang penting saya bisa berangkat ke Pondok Pesantren Darussalam. Karena tujuan apa? Karena memang cita-cita saya dari kecil itu, dulu pernah ketika ada pertanyaan, cita-cita kamu jadi apa? Saya sampaikan cita-cita saya itu jadi kiai. Dan berangkatlah saya ke Pondok Pesantren Darussalam. Pada waktu itu hari Rabu, saya berangkat pagi kurang lebih jam 6, diantar langsung oleh orang tua saya, bapak saya. Sesampainya saya di sana ketemu dengan Abuya Syekh Sholeh bin Muhammad Basalamah, kemudian sedikit ngobrol, sedikit berbincang-bincang dengan Abuya, kemudian saya barulah diterima di Pondok Pesantren Darussalam dengan fasilitas seadanya. Saya tidak masuk ke kamar karena kamar pada waktu itu sudah penuh, tetapi saya dimasukkan ke ruang makan Ustadz. Jadi saya tidur di tempat di mana Ustadz itu makan. Tidak ada kasur, tidak ada karpet, tidak ada lemari, bahkan pakai kardus. Kenapa? Kok saya mau dengan keadaan seperti itu? Karena setelah kita ketahui Imam Syafi'i itu telah mengatakan, man lam yatajarra' dhullat ta'allumi sa'atan tajarra' dhullal jahli tula hayatihi. Seseorang yang tidak mau merasakan susahnya di dalam mencari ilmu, maka bersiap-siaplah orang tersebut akan mendapatkan kesusahan selama-lamanya karena dengan kebodohannya. Artinya seseorang yang mau susah payah, orang yang mau berjuang untuk mencari ilmu, bagaimanapun caranya, bagaimanapun resikonya, insya Allah akan diberi kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari situlah saya pertahankan. Bahkan saya pada waktu itu masuk pada pertengahan tahun ajaran baru, yang seharusnya saya itu harus mengulang pelajaran di tahun sebelumnya, tapi atas rekomendasi dari guru saya Abu Yusuf Sholeh bin Muhammad Basalamah mengatakan, Lukman, anta sudah bisa naik kelas, walaupun anta di kelas 1 ini hanya mengikuti pelajaran 1 tahun, tapi anta insya Allah mampu mengikuti pelajaran yang ada di kelas 2. Yang menjadikan motivasi saya untuk menjadi kiai bukan tujuan biar terkenal, bukan tujuan apa-apa, akan tetapi sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling banyak memberi manfaat terhadap orang lain. Kalau kita bicara masalah harta, saya sendiri bukan termasuk tergolong orang kaya. Jadi kalau mau memberikan manfaat dengan harta, saya tidak mampu. Manfaat dengan
tenaga, saya tidak mampu. Jadi saya berusaha untuk memberi manfaat kepada orang lain ya dengan ilmu yang kita pelajari. Bagaimana agar kita bisa memberikan manfaat ilmu? Ya harus dengan belajar. Tidak mungkin seorang akan memberikan ilmu, seorang akan memberikan pelajaran terhadap orang lain tanpa dia mengetahui ilmu, tanpa dia memiliki ilmu. Karena ada pepatah mengatakan faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak memiliki sesuatu, tidak mungkin orang itu bisa memberikan sesuatu. Apabila orang itu punya sesuatu, contoh ilmu, maka orang itu bisa berbagi ilmu. Contoh orang itu mempunyai harta, orang itu bisa berbagi harta. Orang itu memiliki pemikiran atau gagasan gagasan, maka orang itu bisa memberikan gagasan di dalam forum ataupun di tempat-tempat yang mana dibutuhkan gagasan tersebut. Sebenarnya dulu waktu saya menghafal Al-Quran tidak di Pondok Pesantren Darussalam. Saya menghafal Al-Quran bukan di Pondok Pesantren Darussalam, akan tetapi ya dari Darussalam kita sudah mulai menghafal ya, tetapi saya termotivasi lagi menghafal Al-Quran. Satu, saya pernah bermimpi dengan guru saya Abuya Syekh Sholeh bin Muhammad Basalamah. Kemudian di dalam mimpinya itu Abuya Syekh Sholeh bin Muhammad Basalamah kedatangan seorang tamu dari luar negeri. Beberapa tamu, bukan satu orang tamu. Kemudian Abuya memanggil saya, Lukman, ta'al ke sini. Dipanggil saya oleh Abuya. Kemudian Abuya menyampaikan kepada kedua tamu atau tiga tamu ini, wahai Fulan, Syekh Fulan bin Fulan, ini murid saya sudah hafal 30 juz Al-Quran, sudah hafal Alfiyah. Di dalam mimpinya saya tidak merasa menghafal Al-Quran. Saya pada waktu itu cuma hafal 1 juz. Saya sampaikan sama Abuya, mohon maaf saya tidak hafal 30 juz. Saya cuma hafal 1 juz Al-Quran. Apa kata Abuya? Kamu akan hafal Al-Quran. Kamu akan hafal Al-Quran di dalam mimpinya. Dari situ beberapa bulan kemudian atau beberapa tahun kemudian saya mendapatkan beasiswa ke Yaman. Sampai di Yaman mulailah saya menghafal Al-Quran. Sebelumnya saya dulu itu memang belum pada waktu saya mondok di Darussalam itu belum ada keinginan ke Yaman sama sekali. Setelah saya mendekati lulus di Pondok Pesantren Darussalam, saya pada waktu itu diajak sama Abuya ke Semarang di rumahnya Habib Ahmad bin Toha Al-Munawwar di Semarang, yang salah satu cucu daripada yang punya percetakan Toha Putra. Sesampainya di situ pada waktu itu karena ada acara Maulid Burdah, kemudian Abuya berbincang-bincang dengan Habib Ahmad bin Toha Al-Munawwar. Dan Habib Ahmad itu menawarkan sama Abuya, barangkali ada salah satu santrinya daripada santri Abuya, santri Pondok Pesantren Darussalam, yang bisa atau siap melanjutkan studinya atau pembelajarannya atau mondoknya di luar negeri, yaitu di Yaman, pada waktu itu di Pondok Pesantren Darul Mustafa yang diasuh oleh Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Setelah itu saya dipanggil langsung oleh Abuya, ini Lukman, Habib Ahmad menawarkan, anta siap apa enggak untuk melanjutkan mondoknya di Yaman. Saya pada waktu sempat bingung karena saya belum tahu persis. Saya juga belum pernah tanya-tanya kepada para teman tentang mondok di Yaman itu seperti itu. Tapi karena ini adalah kesempatan, saya langsung ambil. Iya, saya siap. Saya pada waktu itu taunya siap tinggal berangkat. Enggak, ternyata ada syarat-syaratnya. Syaratnya harus hafal Quran minimal 5 juz. Karena ini seperti beasiswa, jadi ada syarat-syaratnya. Harus hafal Quran 5 juz, harus hafal Alfiyah 1000 bait, harus hafal Zubat 1000 bait.
Kamu siap? Kata Buya. Insya Allah siap. Pulang dari situ saya langsung mulai menghafal Al-Quran. Alfiyah, alhamdulillah pada waktu sudah saya hafalkan. Saya mulai menghafal Zubat yang jumlahnya ada 1014 bait atau 1000 sekian bait. Setelah berjalan beberapa bulan, datanglah Habib Ahmad ke Darussalam untuk mengetes hafalan saya. Dites saya di depan hafalan saya di depan santri-santri Darussalam. Alhamdulillah saya lulus tes hafalannya. 1, baru tes Zubat, lulus. Abuya menyampaikan, Habib, berarti ini Lukman sudah bisa berangkat ke Yaman. Belum bisa, masih ada hafalan yang harus dihafalkan yang mau saya tes. Kapan Habib? Nanti kalau ke Semarang lagi. Setelah beberapa bulan saya ke Semarang. Saya tantang itu Habib Ahmad. Habib, katanya saya mau dites alfiyahnya, silahkan, saya siap sekarang. Habib malah mengatakan, sudah Lukman, saya tidak mau mengetes anta membaca alfiyah anda, tapi saya minta anta ceramah di depan para habaib, banyak jamaah yang jumlahnya pada waktu itu hampir 1000 atau berapa. Anta siap? Kalau siap, anta bisa berangkat ke Yaman. Saya langsung, Habib, ini saya siap sekali, siap. Apalagi hanya di depan orang segitu, dimanapun saya siap. Bahkan saya menyampaikan, Habib, mau saya ceramah bahasa Arab, atau mau bahasa Indonesia, atau mau bahasa Jawa. Kemudian pakai bahasa Indonesia aja biasa. Terus setelah acara itu dimulai, disampaikan oleh Habib bahwa ada salah satu santri Darussalam yang akan berangkat ke Yaman. Kami minta untuk menyampaikan mauidhahnya. Saya pertama kali itu saya ceramah di hadapan orang banyak. Dari situ saya lulus, langsung diputuskan anta sudah bisa berangkat ke Yaman. Pada waktu itu jumlahnya itu kurang lebih yang berangkat ya beserta rombongan-rombongan yang lain kurang lebih ada 33 santri. Ada putra, ada putri. Ya, itu saya masih ingat saya berangkat ke Yaman itu pada tahun 2027 bulan Juli kalau tidak salah tanggal 21 hari Kamis malam Jumat. Yang paling inti, cara mudah, cara cepat dan bisa menghafal Al-Quran itu yang paling inti adalah kemauan.